Halo Bright People, welcome back to Brightcast, podcastnya BCS Surabaya yang bertujuan untuk menolong kita semua memahami bagaimana hidup sebagai murid Kristus. Bersama saya Angie, kali ini saya ditemani sama Bapak Sucipto Notonegoro. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Halo, saya Sucipto. Saat ini sebagai pendeta dan gembala di Gereja Kristen Kalam Kudus, Bright Community Service Surabaya. Oke, kayaknya kita panggilnya Koko aja ya, Kocip ya, supaya saya tidak seperti sedang sidang skripsi gitu. Ini lagi ada pertanyaan gini nih, belakangan ini tuh gereja kan semakin banyak, khususnya di kota-kota besar, terutama di Indonesia ya. Setahu saya itu semakin bermunculan mega church, banyak gereja-gereja baru, banyak jemaat itu mulai datang berbondong-bondong ke gereja-gereja itu. Itu sebenarnya menurut Kocip itu sebuah pertanda yang baik atau enggak sebenarnya? Ya, menarik. Bagi saya jawabannya ya dan tidak. Ya, tentu saja sebuah hal yang baik kalau makin banyak orang datang ke gereja, berarti kan ada makin banyak orang yang punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Betul. Baik lewat khotbah, lewat pujian, lewat program-program yang dikerjakan, apapun ya. Makin banyak yang datang, makin banyak yang bersentuhan dengan firman, tentu sebuah tanda yang baik. Okay. Tapi memang kalau tidak hati-hati, ini juga jadi sesuatu yang tidak baik. Karena bisa jadi dimaknai sebagai sebuah tanda yang semu, tanda palsu dari yang namanya pertumbuhan gereja. Maksud saya begini, kalau kita perhatikan, kita amati dengan cermat, dari sejumlah besar orang yang datang ke gereja, atau dari sejumlah orang yang datang ke gereja, golongan terbesar itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah orang yang disebut sebagai murid Kristus, tapi yang kedua yang tidak boleh dilupakan juga ada, dan tidak sedikit jumlahnya, orang-orang yang hanya disebut sebagai orang Kristen. Ya. Nah, masalahnya adalah murid Kristus pasti seorang Kristen, tapi orang Kristen itu belum tentu murid Kristus. Murid Kristus pasti seorang Kristen, tapi orang Kristen belum tentu murid Kristus. Kok bisa begitu kok? Ya, kalau kita kembali dari katakanlah misalnya bagian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, ayat 19 sampai 30. Ayat 26 itu mengatakan, di Antiochialah murid-murid untuk pertama kalinya disebut sebagai Kristen. Jadi konteksnya perikop itu menceritakan begini. Hari itu di Yerusalem murid-murid Kristus itu makin banyak jumlahnya. Dimulai dari peristiwa Pentakosta. Lalu dikatakan firman Tuhan mengatakan setiap hari semakin banyak ribuan orang ditambahkan menjadi murid-murid Kristus. Menjadi pengikut-pengikut Kristus. Nah, tidak lama setelah itu mulai terjadi penganiayaan terhadap murid-murid Kristus ini kan. Maka murid-murid Kristus yang ada di Yerusalem dan sekitarnya mulai tersebar ke berbagai daerah. Waktu mereka ini tersebar ke berbagai daerah, mereka mulai menginjil. Dan di dalam proses penginjilan itu banyak orang yang kemudian di kota-kota lain, di daerah-daerah lain, di luar Yerusalem itu juga terus bertambah sebagai murid Kristus, pengikut Kristus. Nah, dalam prosesnya dikatakan di Kisah Rasul pasal yang ke-11, mulanya orang-orang Yahudi itu yang berasal dari Yerusalem itu hanya menginjili orang-orang Yahudi juga. Tapi di antara mereka juga ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Itu disebutnya di dalam Kisah Rasul pasal 11 itu sebagai orang Siprus, orang Kirene. Nah, rupanya mereka ini bukan cuma menginjili orang Yahudi saja, tapi juga menginjili orang-orang Yunani. Mulai menginjili orang-orang di luar Yahudi. Nah, dikatakan di dalam pasal 11 ayat 21 itu dikatakan bahwa orang-orang Yunani ini kemudian setelah mendengar Injil mereka menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Percaya dan berbalik kepada Tuhan. Okay. Jumlah mereka makin banyak, lalu dikatakan mulai saat itulah mereka kemudian disebut sebagai Kristen di Antiochia ini. Ya, di Antiochia makin banyak yang berbalik dan percaya kepada Tuhan, lalu kemudian mereka disebut sebagai Kristen. Mulanya zaman itu memang sebutan Kristen itu sebetulnya lebih kepada sebutan hinaan. Ya, ini sebuah penghinaan, menyebut kelompok tertentu, ya, meremehkan, merendahkan. Oh, ini pengikutnya siapa, begitu ya. Istilah Kristen
ya. Kristian, kalau dalam bahasa Indonesia kita Kristiani. Itu akhiran itu menunjukkan ini pengikutnya siapa. Pengikutnya Kristus gitu. Kalau Herodian, oh ini orang-orang pengikutnya, pendukungnya Kaisar Herodes saat itu. Nah, kalau Kristiani, Kristen itu disebut sebagai pengikutnya Kristus. Nah, apa bedanya? Apa yang dimaksud sebagai pengikut Kristus? Bagi saya, pengikut Kristus itu adalah orang yang membiarkan Kristus menguasai seluruh hidupnya. Jadi hatinya, pikirannya itu diarahkan oleh nilai-nilai pengajaran Kristus. Dia membiarkan Kristus menginspirasi pengambilan keputusannya, perkataan, dan bahkan sampai akhirnya perilakunya yang bisa dilihat oleh orang banyak. Jadi itulah definisi murid Kristus. Nah, kalau kita kembali kepada pernyataan tadi saya yang di awal, di gereja sebagian besar itu terdiri dari 2 orang. Sebagian adalah murid Kristus, orang yang betul-betul hidupnya dikuasai oleh Kristus, oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengarahkan bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia berkata-kata kepada orang lain, bagaimana dia berperilaku entah di rumah, di jalan, dan sebagainya. Nah, sayangnya sebagian yang lain cuman menyebut diri sebagai Kristen. Mungkin di KTP agamanya Kristen. Mungkin di orang lain mengenal dia, oh iya dia seorang Kristen. Betul. Mungkin sudah dibaptis, mungkin bahkan sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Tapi sayangnya itu tadi, dia belum betul-betul menjadi murid Kristus yang hidupnya sungguh-sungguh diubah oleh nilai-nilai pengajaran Kristus. Berarti boleh dikatakan kalau murid Kristus itu adalah orang yang memusatkan hidupnya untuk di Kristus itu sendiri ya, Christ centered gitu kan ya berarti. Selain itu kok ada nggak sih tanda-tanda yang lain selain yang Koko sebutkan tadi itu? Ya, baik. Nah, sebelum ada tanda-tanda lainnya yang saya ingin bahas, saya jadi teringat ya, kenapa ya orang-orang Kristen di Antioquia itu disebut sebagai Kristen. Nah, tadi saya kan sudah sebut, mereka dikatakan di ayat 21, mereka itu percaya dan berbalik kepada Tuhan kan. Nah, sebetulnya di Kisah Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30 itu menggambarkan ada perubahan hidup dalam kehidupan mereka. Dalam bayangan saya, mereka ini kan sebetulnya pertamanya adalah orang-orang Yunani. Lalu ketika disebut mereka itu berbalik kepada Kristus, kepada Tuhan, kata berbalik itu sendiri menggambarkan sebuah perubahan yang radikal. Kalau misalnya seseorang tadinya berjalan ke arah utara, lalu kemudian setelah berbalik dia berjalan ke arah selatan. Kalau tadinya dia berjalan ke barat, lalu kemudian berbalik menuju ke timur. Sebuah perubahan yang radikal. Dalam bayangan saya, dalam bayangan saya orang-orang Yunani ini yang tadinya mungkin dikuasai oleh filsafat yang diajarkan para filsuf Yunani. Mereka yang tadinya kemudian hidup menyembah dewa-dewi Yunani ya, yang begitu banyak dan luar biasa itu kemudian hidupnya jadi berubah. Tidak lagi menyembah dewa-dewi, lalu kemudian menyembah kepada Kristus, menyembah kepada Tuhan, ya Allah kita. Nah, lalu kemudian bahkan di bagian terakhir itu ada sebuah gambaran yang luar biasa indah. Dikatakan di pasal 11 ayat-ayat yang terakhir itu, satu kali di kota Antioquia ini kedatangan serombongan nabi-nabi. Di antara mereka ada satu orang nabi namanya Agabus itu, lalu kemudian menceritakan bahwa sebentar lagi menubuatkan, sebentar lagi akan terjadi kelaparan hebat yang terjadi di banyak tempat. Kalau dalam istilah yang dipakai oleh penulis Alkitab yang diterjemahkan oleh LAI kita adalah di seluruh dunia. Ya memang mungkin ini maksudnya sebuah kata hiperbolis ya, bukan betul-betul seluruh dunia bumi 100% itu kelaparan, tapi dikatakan di banyak tempat itu terjadi kelaparan hebat. Nah, menariknya orang-orang Kristen ini yang berdarah Yunani ini lalu kemudian di Antioquia ini kemudian dikatakan mereka secara sukarela mengumpulkan sumbangan. Menurut kemampuan masing-masing ya. Tapi dikatakan mereka mengumpulkan sumbangan untuk dikirimkan kepada saudara-saudara yang ada di Yerusalem. Mengantisipasi dampak bencana itu. Bayangkan,
seseorang yang tadinya mungkin hidupnya hanya untuk diri sendiri, Egois gitu ya. mungkin diliputi dengan gaya hidup Yunani yang penuh pesta pora, penyembahan berhala. Sekarang mereka ketika diperhadapkan pada satu nubuatan, sebentar lagi ada bencana kelaparan hebat di seantero dunia. Itu kan berarti termasuk Antioquia ya. Tapi mereka dikatakan mereka tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, Mulai egois. memikirkan orang Mereka lain. memikirkan orang lain. Itu perubahan hidup yang menandakan itulah yang dialami oleh seorang yang benar-benar jadi murid Kristus. Oke. Ya, itu ya. Nah, saya tambahin sekarang ya. Kembali kepada tanda-tanda tadi yang ya. lain. Di Alkitab sebetulnya menceritakan banyak ya. Nah, salah satunya yang saya ingin kupas adalah dicatat dalam Injil Matius pasal 7 misalnya. Nah, saya bacakan ya. Injil Matius pasal yang ke-7. Dikatakan di situ, Matius pasal yang ke-7, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ayat berikutnya malah lebih ngeri. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ini menggambarkan kepada kita gambaran yang menurut saya, wah ini sesuatu yang cukup mengerikan ya. Dan ini betul-betul menyatakan perbedaan tadi. Seperti yang saya utarakan di awal tadi. Di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Ternyata tidak semua loh kalau dalam bagian ini masuk kepada kerajaan surga. Ya. Mereka yang disebut tidak masuk ke kerajaan surga itu bukan cuma sekedar setia datang ke gereja loh. Tapi dikatakan bahkan mereka itu melakukan banyak pelayanan yang spektakuler, bernubuat, mengusir setan, banyak mujizat demi nama Tuhan. Tapi nyatanya Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Berarti kan ini sesuatu yang menjadi tanda awas ini ya. Nah, bagian ini mengajarkan kepada kita. Menurut saya setidaknya ada 2 tanda kalau orang itu mau jadi disebut betul-betul sebagai seorang murid Kristus. Ada 2 tanda, ya, oke. 2 tanda. Satu adalah tanda yang paling kelihatan dikatakan apa di ayat 21 tadi. Bahwa orang yang menjadi murid Kristus itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya toh? Yesus mengatakan loh, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi seorang murid Kristus menurut saya adalah bukan sekedar ditunjukkan, apakah dia rajin datang ke gereja atau tidak. Atau bahkan mungkin adalah seseorang yang terlibat dalam pelayanan atau tidak. Tapi disebut sebagai orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ada dimensi yang namanya ketaatan. Taat. Jadi karena orang bisa saja ya datang ke gereja seperti yang saya katakan tadi. Orang kalau minggu berbondong-bondong datang ke gereja. Waktu penyembahan dia mungkin bisa saja menunjukkan gestur penyembahan yang luar biasa. Ekspresif. Bisa saja dia cukup aktif, ikut ini dan itu. Tapi kan bicara motivasi itu kan tersembunyi. Hanya orang itu dan Tuhan yang tahu. Betul ya? Tidak sedikit orang yang datang ke gereja melakukan semua itu ternyata motivasinya tidak lepas dari motivasi dirinya sendiri. Gitu? Misalnya katakanlah yang paling simpel, daripada di rumah nggak ada kerjaan, di rumah nggak ada kegiatan, sibuk gitu. Atau kemudian juga misalnya di rumah ketemu orang-orang yang menjengkelkan, ini ajalah dapat healing ya, dengan suasana ibadah yang menghibur, dapat healing ini di gereja. Nanti di gereja mungkin ketemu teman-teman asik, mungkin di gereja apalagi misalnya kalau terlibat ini terlibat itu, dilihat orang. Dipandang orang. Itu kan motivasi-motivasi yang sebetulnya mengerikan. Ya, belum tentu dia adalah seorang murid Kristus yang sebetulnya yang sejati. Ini menjadi sebuah tanda. Ya,
Makanya Tuhan berkata, tidak semua loh yang menyebut aku Tuhan. Tuhan adalah orang yang akan masuk kerajaan surga. Dia bukan muridku. Kenapa? Karena dia tidak mengenal atau dia tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke. Itu tanda pertama. Nah, kalau gitu tanda yang kedua apa kok? Nah, dari ayat 23 disebutkan kan tadi ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi clue-nya itu ada di kata mengenal. Rupanya bagi Tuhan, kita lihat dari Matius pasal 7 ini tadi mengatakan bahwa ada orang-orang yang melakukan sesuatu, bahkan mungkin banyak hal, ya, dia pikir dia sedang melakukan untuk Tuhan, tapi sebetulnya ada satu hal yang paling penting yang kurang di sana, yaitu relasi. Relasi antara Tuhan dan dirinya. Dia mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal dirinya. Satu relasi yang sebetulnya dimulai ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana Kristus lalu kemudian menebus dosa kita, lalu kemudian melalui Roh Kudus hadir dalam hati kita, dalam kehidupan kita, lalu kemudian hidup kita itu dipimpin setiap hari oleh Roh Kudus. Hidup, bertindak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Itu adalah seorang yang punya relasi dengan Tuhan. Seorang bisa saja, kalau tadi di tanda pertama terlihat sepertinya taat ya. Dia mungkin melakukan banyak hal, itu tadi ya, aktivitas keagamaan, aktivitas ibadah, aktivitas pelayanan. Tapi ternyata bisa saja semua aktivitas itu dilakukan tanpa ada dasar relasi yang terjadi sebelumnya antara orang itu dengan Tuhan. Enggak dekat gitu. Iya, bukan cuma enggak dekat sebetulnya, dia masih orang asing ini di hadapan Tuhan. Benar-benar belum kenal Tuhan sama belum sekali. kenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan itu siapa. Lalu kemudian Tuhan sendiri pun dikatakan tidak mengenal dia. Sebetulnya kan yang namanya Tuhan itu kan dia adalah Allah yang maha tahu ya. Tidak ada seorang pun yang tidak diketahui olehnya. Tapi istilah aku tidak mengenal kamu itu sebenarnya menandakan tidak adanya relasi antara Tuhan dengan orang itu. Orang yang tadinya merasa dia sudah melakukan banyak hal, melakukan pelayanan, bahkan pelayanan yang spektakuler untuk Tuhan. Jadi karena itu taat, tadi. Tapi juga harus ada relasi dengan Tuhan. Jadi mungkin itu kayak berhubungan gitu ya. Kayak karena dia tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan, akhirnya dia punya motivasi yang salah. Betul. Dalam bergereja gitu kan. Tepat sekali. Ada banyak motivasi yang tidak benar yang kemudian ada di dalam hatinya yang mendorong dia sampai melakukan sesuatu yang orang lain melihatnya baik ya. Oh ya, dia ke gereja ya. Oh rajin ya. Oh setia ya. Oh giat ya. Oh melakukan ini ya, melakukan itu ya. Hebat ya. Tapi orang kan tidak bisa mengenal isi hatinya orang ini ya. Tapi Tuhan dia tahu persis sebetulnya orang ini sebetulnya masih asing di hadapannya. Jadi ini paling tidak dua tanda awal ini ya yang bisa kita katakan kalau ada orang di dalam gereja dia mau bertanya dalam hatinya, aku ini sebetulnya murid Kristus enggak ya? Nah, paling tidak berangkat dari dua tanda ini. Satu, perlu bertanya, pernahkah aku ini mengalami pertobatan pribadi ya dengan Kristus kepada Tuhan? Oh, mengakui dosa, mengatakan Tuhan, aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi satu-satunya. Hadirlah dalam kehidupanku. Aku mau jadi anakmu. Aku mau jadi umatmu. Biarlah darahmu itu menyucikan seluruh kehidupanku. Roh Kudus masuk dalam hatiku. Dimulai dari proses itu, lalu kemudian menjalani proses relasi yang dipertahankan, bahkan ditingkatkan terus-menerus, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya, bersekutu dengan orang lain. Tapi kemudian juga dijalani dengan ketaatan melakukan kehendak Bapa. Dua tanda itu paling tidak memberikan kepada kita sebuah awareness. Ya, aku sedang dalam proses ini jadi seorang murid Kristus yang bertumbuh.
Kalau gitu itu kan tadi ngomongnya 2 tanda awal. Berarti kan ada banyak tanda lain ya kok ya. Iya betul. Masih ada ayat-ayat yang lain yang juga bicara tentang siapa sih murid Kristus itu. Oke. Untuk tanda-tanda berikutnya penasaran pasti kan ya. Nanti kita akan saksikan di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk kalau ada pertanyaan nih, pengen tanya sesuatu, boleh tulis di kolom komen. Jadi kita akan bahas di episode berikutnya. See you.